Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah Design of Experiment atau perancangan eksperimen. Dengan materi awal yaitu konsep dasar dari eksperimen. Ya, sebagai pengenalan awal ya, kenapa sih kok kita tuh butuh melakukan percobaan atau eksperimen? Jadi sebenarnya percobaan atau eksperimen ini merupakan sesuatu yang sangat umum dilakukan di semua bidang ya. Nah, eksperimen ini tuh dilakukan untuk mencari tahu sesuatu tentang sebuah proses atau sebuah sistem. Nah, setiap kali kita melakukan eksperimen, kita kan akan menyelesaikan tahapan demi tahapan ya, atau istilahnya tuh running. Dan di setiap running itu namanya adalah sebuah tes ya, atau sebuah pengujian. Jadi kalau kita definisikan, experimentation atau melakukan eksperimen itu merupakan sekumpulan dari beberapa tahapan eksperimen yang tujuannya itu adalah untuk mengubah variabel input dari sebuah sistem atau dari sebuah proses sehingga kita itu bisa melakukan pengamatan dan mengidentifikasi alasan kenapa kok bisa terjadi perubahan di variabel output itu ya. Nah, sehingga di eksperimen ini kita tuh perlu menentukan kira-kira variabel input apa sih yang kiranya bertanggung jawab untuk melakukan perubahan di respon. Kemudian kira-kira bagaimana ya model dari variabel input ini. Dan kita perlu menggunakan model ini dari sebuah sistem atau sebuah proses untuk melakukan sebuah eksperimen atau untuk melakukan pengambilan keputusan itu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu dulu nih menentukan variabel inputan. Kemudian kita perlu juga untuk menentukan model eksperimennya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu adalah ya kita menggunakan model tersebut untuk melakukan perbaikan ataupun untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam melakukan eksperimen ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya. Yang pertama itu adalah kita mulai merancang sebuah rencana. Ada plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Kemudian kita itu mulai melakukan eksperimen. Ini bisa dilakukan eksperimen di laboratorium atau melakukan observasi di lapangan. Seperti itu ya, pengamatan di lapangan. Dan setelah kita mendapatkan hasil dari pengujian tersebut, kita mulai mengolah data. Dan pengolahan data ini kita menggunakan kaidah statistika ya, yang pernah kita pelajari. Jadi dalam hal menunjukkan grafiknya atau dalam hal statistika deskriptif itu juga akan dilakukan di sini. Kemudian untuk mengambil keputusan atau menarik sebuah kesimpulan juga kita akan melakukan berdasarkan kaidah statistika. Sehingga ketika ketiga kegiatan ini dilakukan, maka akhir dari eksperimen ini adalah untuk mendapatkan conclusion atau kesimpulan. Nah, sebenarnya eksperimen ini sangat penting sekali ya terutama dalam hal mengkomersialisasikan sebuah teknologi atau juga merealisasikan sebuah produk. Jadi pasti kalau kita pengen mengembangkan produk kita, kemudian mengimprove produk kita, itu pasti kita akan melakukan sebuah eksperimen. Jadi eksperimen ini tujuannya itu yang pertama bisa merancang sebuah produk baru dan melakukan formulasi ya, kira-kira bahan mana ya yang tepat. Saya harus mencampur bahan apa saja nih yang tepat sehingga saya itu bisa
hasilkan produk yang robust, produk yang kuat, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk mengembangkan proses manufaktur, dan yang terakhir itu adalah untuk memperbaiki sebuah proses. Jadi eksperimen ini pastinya akan sangat membantu ya dalam hal memperbaiki sebuah proses. Walaupun eksperimen ini dikatakan lebih take time karena kita butuh waktu yang panjang untuk melakukan sebuah pengujian, tapi eksperimen ini memang penting dilakukan, walaupun butuh waktu, walaupun butuh biaya, butuh tenaga, seperti itu. Karena eksperimen ini dianggap sebagai cara yang efektif ya untuk membuktikan sesuatu. Sebagai contoh dari eksperimen, di sini saya akan menunjukkan tentang bagaimana seorang engineer dia ingin mempelajari efek dari dua proses pengerasan yang berbeda. Jadi di sini itu dia ingin menggunakan metode quenching atau pendinginan dengan cepat dengan menggunakan dua media yang beda ya. Ada media dengan media minyak dan juga air asin. Dan material yang digunakan itu adalah aluminium paduan atau aluminium alloy ini. Jadi pada saat kita membuat sebuah produk itu kan proses pembentukannya itu membutuhkan temperatur yang tinggi. Nah, kalau kita pengen melakukan pengerasan, maka produk tersebut itu harus di quenching ya, atau didinginkan dengan cepat, bisa dicelupkan ke air, ataupun bisa dicelupkan ke fluida yang lain. Nah, itu. Nah, di sini tujuannya berarti dia itu ingin menentukan kira-kira mana ya metode quenching yang menghasilkan kekerasan maksimal. Kemudian keputusannya dia itu ingin mengambil beberapa spesimen paduan gitu ya untuk setiap media quenching, dan juga mengukur bagaimana kekerasan dari setiap spesimen setelah dilakukan pendinginan secara cepat. Oke, kemudian keputusan berikutnya yang dia lakukan ya pada saat planning ini, dia itu akan mengukur rata-rata dari kekerasan dari semua spesimen di setiap solution ya, atau di setiap metode quenching itu tadi. Jadi dari nilai rata-rata kekerasan yang didapatkan dari metode quenching dengan menggunakan minyak atau juga dengan menggunakan salt water, dia akan bisa menentukan kira-kira metode mana yang memiliki solusi yang paling baik, dilihat dari kekerasan yang paling tinggi. Nah, pada saat dia akan melakukan percobaan, pastinya ada beberapa pertanyaan ya yang muncul di benak seorang engineer ini. Yang pertama itu adalah, apakah hanya dua solusi aja atau dua metode quenching ini aja yang menjadi potensial interest atau yang menjadi ketertarikan kita? Kira-kira ada nggak sih media yang lain yang mungkin kita akan teliti seperti itu ya? Kemudian yang kedua, apakah ada faktor yang lain selain dari jenis-jenis media ini yang sekiranya bisa mempengaruhi kekerasan yang mungkin nanti bisa diinvestigasi ya, atau harus dikontrol dalam melakukan eksperimen, seperti suhu dari media quenching. Jadi misalnya kalau kita pengen meneliti kira-kira kalau temperatur dari minyak dan juga air asinnya ini temperaturnya rendah atau temperaturnya agak lebih tinggi, itu kira-kira mempengaruhi nggak ke hardness-nya? Nah, itu salah satu pertanyaan yang dimiliki oleh engineer. Kemudian berapa banyak paduan yang seharusnya akan diuji ya dalam percobaan penentuan media quenching ini.
Kemudian bagaimana cara pengujian dari setiap spesimen itu dilakukan untuk mengetahui metode quenching mana yang tepat dan bagaimana juga cara mengumpulkan datanya. Kemudian yang kelima, bagaimana metode analisis data yang cocok dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah kira-kira berapa besar sih perbedaan yang terjadi ya di rata-rata dari kekerasan dari kedua media ini tadi. Nah, dalam melakukan eksperimen, kita tuh pasti punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih. Nah, gimana cara jawabnya? Nah, itu mulai kita buat variabel inputannya ya. Maksudnya variabel-variabel apa yang kiranya berpengaruh dalam eksperimen. Itu. Oleh karena itu, pentingnya tahapan planning sebelum melakukan eksperimen ya seperti ini. Jadi jangan sampai di tengah-tengah eksperimen tuh kalian mulai terfikirkan, oh ya harusnya ini tuh aku pertimbangkan di awal ya, variabel ini tuh harusnya aku pertimbangkan di awal. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi di awal itu memang kita akan punya banyak sekali pertanyaan, dan nantinya pertanyaan ini mulai uh, kita gunakan untuk menentukan variabel apa yang akan kita pakai di eksperimen. Nah, untuk melakukan sebuah eksperimen yang sangat baik, maka eksperimen tersebut itu harus dirancang dengan baik juga ya. Jadi dalam hal ini itu kita perlu melakukan perancangan eksperimen yang tepat gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena pastinya hasil dan juga kesimpulan yang akan diambil dari eksperimen itu akan bergantung dengan cara kita merancang sebuah eksperimen tersebut. Bergantung dengan bagaimana data tersebut itu dikumpulkan. Itu ya. Jadi si engineer ini dia akan menguji spesimen dari aluminium alloy, kemudian dia uji dengan metode yang pertama, yaitu metode quenching dengan menggunakan minyak, dan yang kedua dia menguji spesimen dengan menggunakan metode quenching dengan media air asin. Nah, pada saat nilai rata-rata kekerasan itu dibandingkan, si engineer ini tidak mampu ya, atau tidak bisa langsung mengatakan bahwasannya perbedaan yang muncul itu disebabkan karena dua jenis media quenching yang berbeda gitu ya. Dan juga dia tidak bisa mengatakan bahwasannya perbedaan yang muncul itu disebabkan karena panas yang diserap oleh spesimen yang digunakan. Karena kan quenching itu kan digunakan untuk mendinginkan spesimen yang memiliki panas yang tinggi sebelumnya, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan seperti ini itu tidak dapat langsung digunakan jika kita itu belum paham betul tentang bagaimana cara pengumpulan data itu dilakukan dengan benar. Karena apa? Karena pengumpulan data dalam eksperimen itu sangat mempengaruhi conclusion ya, sangat mempengaruhi kesimpulan yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi pengumpulan data ini maksudnya adalah seperti berapa sampel yang kita butuhkan, kemudian bagaimana data itu diuji, bagaimana berapa kali pengulangan yang kita perlu lakukan, kemudian faktor apa yang kira-kira mengganggu dalam proses pengujian ini lah, itu perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Jadi kita nggak asal langsung melihat, oh ada perbedaan nih di antara kekerasan satu dan kekerasan yang lain, terus kita langsung mengambil keputusan seperti itu tidak boleh ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah kita harus betul-betul memperhatikan metode pengumpulan datanya ini sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat, baru kita bisa mengambil keputusan mana yang terbaik. Secara umum, sebuah eksperimen itu dilakukan untuk
mengetahui performansi dari sebuah proses atau sebuah sistem. Nah, proses atau sistem itu bisa dilihat dari model ini ya. Di sini kita lihat ada proses, kemudian sebelum proses ini ada input. Kiranya kita memasukkan input apa, kemudian selama input ini masuk ke dalam proses, kita lihat kira-kira proses ini mampu nggak ya mengubah input sehingga dia menghasilkan sebuah output seperti itu. Kemudian pada saat proses ini berlangsung, itu pasti dia akan dipengaruhi oleh faktor yang dikontrol dan faktor yang tidak bisa dikontrol. Nah, selama melakukan sebuah proses, itu biasanya kita akan bergantung dari beberapa hal ya. Yang pertama, proses itu pasti butuh suatu metode pengoperasian. Kemudian butuh mesin atau butuh komponen ya untuk tool seperti itu ya, untuk menyelesaikan eksperimen tersebut. Kemudian butuh metode eksperimen, butuh resource yang lain. Misalnya kita kalau melakukan eksperimen kan kita butuh membaca artikel ilmiah, membaca buku, dan butuh orang yang melakukan eksperimen. Dalam melakukan eksperimen, kita itu perlu menentukan variabel apa saja yang kira-kira akan berpengaruh terhadap respon. Kemudian, bagaimana cara kita itu menentukan atau mengatur agar variabel input ini akan menghasilkan suatu respon yang diharapkan. Itu ya. Atau bisa dikatakan bahwasannya output ini bagaimana caranya kita menentukan agar output ini itu bisa mendekati hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengatur agar variabel X ini memiliki atau menghasilkan variabilitas yang rendah di respon. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menentukan variabel X ini agar pengaruh dari variabel yang tidak dapat dikontrol, misalnya kalau dari diagram ini ada variabel Z1, Z2, kemudian Zq, itu dapat diminimalisir. Jadi sebagai contoh misalnya penelitian Briquet. Nah, penelitian Briquet itu variabel inputannya itu adalah briquet dengan ukuran atau dengan komposisi tertentu. Nah, tujuan dari penelitian briquet ini adalah saya itu ingin sekali mendapatkan briquet dengan nilai kalori yang tinggi. Nah, berarti kan otomatis saya itu harus mencari ya, kira-kira inputan apa yang saya gunakan agar outputan saya itu bisa mencapai nilai yang saya inginkan, yaitu nilai kalori yang tinggi. Nah, itu. Jadi, di situ saya mulai mencari tahu tentang komposisi yang tepat. Dan saya akan mencari tahu juga tentang kira-kira sumber daya apa yang tersedia di sekitar yang kiranya bisa mengebus ya atau bisa meningkatkan dari nilai kalori ini. Seperti itu. Nah, setelah saya menemukan komposisi yang tepat, kemudian saya berpikir tentang faktor yang terkontrol, faktor yang dapat dikontrol dalam melakukan eksperimen ini ya. Misalnya faktor yang dapat dikontrol itu adalah ukuran dari briquetnya ya. Saya punya ukuran briquet itu, ukurannya adalah diameter 1,5 dengan tinggi 3 cm. Nah, itu kan faktornya tetap seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah kita gunakan mesin cetak yang sama gitu. Kemudian untuk faktor yang tidak dapat dikontrol, faktor yang tidak dapat dikontrol di sini juga harus diminimalisir agar hasilnya itu tetap bagus ya. Jadi faktor yang tidak dapat dikontrol ini seharusnya sekecil mungkin pengaruhnya agar dia itu tidak mempengaruhi terhadap hasil. Jadi kalau untuk di penelitian briquet, berarti faktor yang tidak dapat dikontrol dalam hal ini itu adalah pengaruh dari
pengadukan. Jadi misalnya saya membutuhkan 2 orang yang melakukan eksperimen ini. Jadi dalam membuat perekat, satu mahasiswa itu melakukan pembuatan perekat yang pertama, kemudian yang kedua dia membantu membuat perekat yang berikutnya. Lah itu kan ada 2 orang yang berbeda ya. Itu harapannya faktor dari manusia ini tidak mempengaruhi dari hasil. Itu ya. Nah, untuk melakukan eksperimen itu kita perlu memiliki strategi ya. Karena apa? Karena eksperimen ini pasti akan melibatkan banyak faktor. Jadi tujuan dari eksperimen ini sebenarnya adalah untuk menentukan pengaruh dari faktor-faktor ini terhadap respon yang akan dihasilkan dari sebuah sistem. Itu. Kemudian pendekatan secara umum untuk melakukan perancangan, kemudian untuk melakukan eksperimen itu sendiri, itu dikatakan sebagai strategi dari experimentation. Nah, seorang experimenter itu akan menggunakan beberapa jenis strategi. Nah, ini tergantung dari si pelaku atau si experimenter itu sendiri. Oke, di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari strategi of experimentation. Jadi di sini ada seseorang yang suka bermain golf dan dia itu penasaran kira-kira faktor apa ya yang bisa mempengaruhi peningkatan nilai atau peningkatan skor golfnya. Jadi dia meneliti dari beberapa faktor. Di sini ada 8 faktor yang dia amati. Yang pertama itu adalah tipe tongkat pemukul, apakah oversize atau regular size. Kemudian yang kedua, tipe bola yang digunakan, balata atau three-piece. Yang ketiga, transportasi yang dia gunakan pada saat di lapangan golf, dengan berjalankah atau dengan menggunakan mobil golf. Kemudian yang keempat, dalam hal dalam hal air minum ya. Kiranya dia itu menggunakan air biasa ataukah menggunakan minuman berenergi, something else seperti itu selama dia bermain. Kemudian berikutnya bermain pada saat pagi hari atau sore hari. Selanjutnya bermain pada saat dingin atau panas. Kemudian yang ketujuh, bermain dengan menggunakan sepatu yang beralaskan logam ataukah beralaskan material yang lunak. Dan yang terakhir, bermain pada saat cuacanya itu berangin ataukah tenang. Nah, dari ke-8 faktor yang sudah di breakdown oleh pemain golf ini, dia itu mulai menentukan ya, kiranya faktor apa sih yang benar-benar signifikan pengaruhnya itu. Jadi dia memilih beberapa faktor dari 8 faktor ini yang sekiranya bisa meningkatkan nilai atau skor golfnya secara signifikan. Akhirnya di sini dia mengasumsikan bahwasannya tipe tongkat pemukul, kemudian tipe bola, tipe transportasi yang digunakan, dan tipe air minum yang dikonsumsi pada saat bermain itu mempengaruhi peningkatan skor golfnya. Nah, setelah si pemain golf itu menemukan faktor-faktor yang memungkinkan dapat meningkatkan skornya secara signifikan, maka dia itu mulai mengerucut lagi ya. Dia mulai berpikir nih, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh seperti itu. Nah, untuk menentukan jawaban yang terakhir ini, dia itu bisa melakukan beberapa strategi ya. Yang pertama adalah bisa menggunakan best case approach. Jadi pendekatan ini itu berdasarkan dugaan terbaik. Nah, metode ini itu sangat umum dilakukan oleh seorang engineer dan juga scientist, dan kadang juga bisa berjalan secara cukup baik ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena biasanya orang yang menggunakan metode ini itu biasanya sudah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang yang akan diamati, dari hal teori, kemudian pengalaman secara
praktikal, yaitu dia sudah punya background untuk melakukan metode dugaan ini. Tapi ternyata memang metode dugaan ini itu memiliki dua kelemahan yang cukup fundamental ya. Jadi yang pertama itu adalah jika dugaan awal kita itu tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan berusaha terus-menerus untuk mencari jawaban yang lain kan ya, dengan cara menduga-duga. Dugaan yang pertama masih belum memuaskan. Kemudian yang kedua, kita masih belum yakin 100% bahwasannya dugaan kedua itu betul. Kemudian kita melakukan dugaan ketiga sampai ke dugaan yang berikutnya, sampai akhirnya kita tuh puas dengan hasilnya. Dan proses ini otomatis sangat take time ya, sangat akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan juga tidak ada garansi bahwasannya dugaan-dugaan berikutnya itu merupakan jawaban yang tepat dari apa yang kita teliti, dan tidak ada garansi kesuksesan, istilahnya seperti itu. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah, jika kita itu memiliki dugaan awal yang sukses ya, maksudnya dugaan awal yang sudah memuaskan hati kita, dan kita ini nggak pengen lagi melakukan dugaan-dugaan berikutnya, seperti itu. Nah itu kan dari situ kan otomatis kita itu bisa juga istilahnya meniadakan kemungkinan sukses dari dugaan-dugaan lain yang seharusnya kita lakukan, itu ya. Jadi kita bisa dikatakan bahwasannya tidak ada jaminan juga bahwasannya dugaan kita yang pertama ini merupakan jawaban yang tepat dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, berikutnya ada juga yang namanya strategi one factor at a time. Jadi kalau untuk strategi ini, kita itu hanya mengamati satu faktor pada satu waktu saja. Jadi kita itu melihat faktornya itu satu persatu ya. Nah, misalnya di grafik ini kita bisa lihat ada tipe pemukul. Ya, jadi kita lakukan eksperimen itu hanya untuk di tipe pemukulnya saja. Seperti itu. Kemudian di tipe bolanya. Nah, jadi di suatu waktu tertentu ya kita hanya fokus ke bagaimana faktor bola ini mempengaruhi skornya, gitu ya. Oke, nah jadi caranya seperti apa? Nah, kita perlu memilih start point-nya ya, atau istilahnya baseline ya, dari level yang akan kita amati. Jadi kalau kita memilih pemukul, maka level awalnya itu atau baseline-nya itu tipe oversize dan juga reguler. Kemudian kalau kita pilih bola, berarti levelnya itu adalah balata dan tripis. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita menentukan faktor, kita juga akan menentukan levelnya itu. Nah, setelah semua pengujian itu dilakukan, maka kita akan dapatkan grafik seperti ini, gitu ya. Jadi kita lihat bahwasannya nilai-nilai golf ini bervariasi dari tiap-tiap faktor. Misalnya kalau kita amati di sini, yang sangat berpengaruh sekali itu adalah tipe travel, tipe transportasi yang kita gunakan, dan juga tipe minuman yang kita konsumsi. Karena apa? Karena penurunan dan peningkatannya ini cukup signifikan. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita amati secara detail lagi, bahwasannya yang paling tidak berpengaruh itu adalah tipe bola. Karena apa? Karena skornya ini istilahnya hampir sama ya untuk tipe bola yang berbeda. Balata skornya seperti ini, kemudian tripis itu skornya tidak jauh dari yang balata. Jadi dengan menggunakan faktor ini, kita bisa tahu bahwasannya faktor yang berpengaruh, yang kiranya berpengaruh itu ada tipe minuman, kemudian tipe transportasi, dan juga tipe dari alat pemukul. Kelemahan dari metode
one factor at a time itu adalah kita tidak bisa tahu bagaimana interaksi yang terjadi di antara faktor-faktor yang ada di dalam penelitian. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali ya, one factor at a time itu kan kita menguji satu faktor pada satu waktu tertentu. Jadi, kita hanya mendapatkan pengetahuan bagaimana hasil dari satu faktor itu diuji, seperti itu ya. Bagaimana hasil pengujian dari satu faktor tersebut. Kita tidak bisa tahu bagaimana pengaruh satu faktor dengan faktor yang lain terhadap peningkatan skor, misalnya itu ya, kalau kita amati dari contoh itu tadi. Jadi ini kita lihat di sini ada grafik, ada tipe beverage, kemudian ada tipe alat pemukul ya. Kita amati tadi bahwasannya tipe minuman yang kita konsumsi dan juga tipe pemukul itu merupakan faktor yang sangat signifikan ya dalam peningkatan skor. Tapi ternyata kalau kita interaksikan kedua faktor itu, ternyata hasilnya tuh berbeda. Ini ya, misalnya kalau kita amati pada saat kita menggunakan pemukul tipe oversize, kemudian kita minum dua jenis cairan yang berbeda, itu kita lihat skornya cukup signifikan ya antara minuman B dan juga minuman yang W, water, dan juga minuman jenis yang lain atau yang B ini ya. Tapi ternyata kalau kita menggunakan tipe yang regular size itu skornya ini tidak jauh berbeda antara W dan B. Sehingga apa? Sehingga interaksi yang ada di kedua faktor ini tidak dapat tergambar dengan jelas kalau kita menggunakan one factor at a time. Itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya one factor at a time itu merupakan metode yang kurang efisien ya dibandingkan metode lain. Kalau kita amati berdasarkan dari pendekatan statistika. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah terus strategi apa yang cocok dalam menentukan faktor yang paling signifikan dalam sebuah pengujian. Nah, ini ya. Jadi metode yang paling cocok itu adalah dengan menggunakan eksperimen faktorial. Maksudnya seperti apa? Jadi semua faktor yang ada di dalam eksperimen itu kita uji bersama-sama. Jadi kita tidak menguji faktor-faktor tersebut tuh satu faktor satu waktu, seperti itu ya. Jadi langsung semuanya tuh kita uji bersama-sama. Jadi dasar dari eksperimen faktorial ini memiliki konsep yang cukup penting ya. Kemudian, nah ini contoh dari eksperimen yang kita bahas sebelumnya. Di sini kita membandingkan ya atau menguji langsung dua faktor. Di sini ada tipe pemukul dan juga tipe bola ini. Jadi faktor eksperimen ini memiliki dua faktor, yaitu tipe bola ini ya, dan juga tipe pemukul, dan di setiap faktornya ada dua level. Maksudnya seperti apa? Jadi di tipe pemukul ada level pertama yaitu bola oversize, dan level yang kedua adalah regular size. Kalau untuk tipe bola, level yang pertama ada 3 piece, level yang kedua adalah yang balata. Ini. Nah, kemudian karena di sini ada dua faktor dan juga dua level, maka dikatakan sebagai rancangan faktorial dual. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menentukan faktor apa saja yang ingin kita uji secara bersama-sama, kemudian kita mulai hitung ya skornya. Jadi misalnya untuk menentukan skor yang awal ya, untuk tipe pemukul oversize dan balata,
saya dapatkan dua hasil pengujian, nilainya itu ada 88 dan 90. Kemudian untuk tipe oversize dan tipe bola tripis itu nilainya ada 88 dan 91. Begitu pula selanjutnya ya. Jadi di sini saya melakukan 2 kali pengulangan. Itu. Nah, kemudian gimana cara saya itu mencari faktor apa yang berpengaruh dalam eksperimen ini atau dalam hal peningkatan skor golf saya. Jadi yang pertama itu kita perlu menentukan efek-efek dari tiap faktor ya. Misalnya untuk yang pertama adalah driver effect. Driver effect itu berarti ini kan di sumbu X ini ya. Nah, cara menghitungnya itu adalah kita lihat di sini, kita tambahkan saja nilai yang berada di sumbu X. Itu ya. Nilainya ada apa saja? Nilainya itu 92 ditambah dengan 94. Kemudian berikutnya ditambah dengan 93 plus 91 dikurangi dengan 88 tambah 90 ditambah 88 plus 91. Jadi sisi sini dikurangi dengan sisi yang sebelah sini. Itu adalah efek dari driver. Nah, jangan lupa karena kita punya ada 4 nilai ya. Kan kita pengen melihat rata-ratanya, maka dibagi dengan 4. Jadi dari hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 3,25. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan efek dari bola. Kalau efek dari bola itu ada di sumbu Y ya, maka nilai ini itu ditambahkan semua, kemudian dikurangi ya dengan nilai yang lain. Jadi dalam hal ini kita lihat nilai ini ya. Karena ini yang paling atas, maka yang paling besar itu mengurangi yang paling kecil. Jadi nilainya itu yang atas ini dikurangi dengan yang bawah. Didapatkan efek bola sebesar 0,75. Kemudian untuk interaksi antara bola dan juga tipe pemukulnya. Nah, interaksi itu kan istilahnya kita punya hubungan silang seperti ini ya. Maka nilai-nilai yang ada di persilangan seperti ini itu ditambahkan, kemudian dikurangi dengan nilai-nilai yang ada di persilangan yang lain. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari masing-masing faktor beserta interaksinya, kita bisa melihat bahwasannya efek dari tipe driver itu memang lebih besar ya daripada efek-efek yang lain. Istilahnya paling besar daripada efek-efek yang lain. Jadi dikatakan bahwasannya yang paling berpengaruh dalam hal peningkatan skor itu adalah dari tipe pemukul. Gitu. Kemudian tipe bolanya seperti apa? Tipe bolanya tidak terlalu berpengaruh signifikan karena nilainya jauh di bawah yang tipe pemukul. Apalagi dengan nilai yang menunjukkan interaksi dari bola dan pemukul. Jadi hampir sangat kecil sekali terjadi interaksi antara tipe bola dan pemukul. Perancangan eksperimen ini bisa dikatakan sebagai metode yang sangat umum digunakan oleh semua disiplin ilmu. Jadi hal ini sangat lumrah terjadi karena sebenarnya perancangan eksperimen itu merupakan alat yang sangat penting ya dalam dunia sains maupun engineering untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kualitas dari sebuah produk. Itu. Jadi hal-hal yang bisa kita terapkan dari metode perancangan eksperimen ini misalnya adalah dalam hal perancangan proses manufaktur yang baru seperti itu. Jadi kita pengen tahu kira-kira proses pembuatan suatu material mana sih yang lebih efisien, kira-kira lebih efisien mana, proses yang baru apa yang lama. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan perancangan eksperimen. Kemudian dalam hal pengembangan produk dan juga manajemen sebuah proses.
Oke, nah ini contoh dari aplikasi perancangan eksperimen ya. Yang pertama itu kita bisa gunakan dalam hal mengevaluasi dan membandingkan rancangan dasar, kemudian mengevaluasi material alternatif ya, atau kalau kita pengen membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut itu tersusun atau produk tersebut itu bisa memiliki banyak alternatif material penyusun, maka kita tuh bisa memilih mana material yang terbaik dengan menggunakan perancangan eksperimen ini. Kemudian dalam hal membuat produk yang robust, kemudian menentukan kira-kira parameter rancangan apa sih yang sangat mempengaruhi dari performa dari sebuah produk, dan yang terakhir itu adalah untuk memformulasikan produk baru. Nah, semua contoh-contoh ini itu pasti menggunakan rancangan eksperimen, karena dalam hal mengambil keputusan kita juga harus didasari oleh kaidah statistika, yaitu dalam hal ini yaitu perancangan eksperimen ini harus didasarkan oleh kaidah statistika. Ada 3 prinsip dasar dalam perancangan eksperimen yang perlu dilakukan ya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama itu ada randomization, kemudian replication, dan ada blocking. Oke, yang pertama randomization atau pengacakan. Jadi dalam melakukan sebuah eksperimen, kita itu perlu mengacak sampel yang akan kita uji. Jadi kita nggak boleh punya tendensi tertentu ya terhadap suatu spesimen, terhadap suatu objek. Itu kita nggak boleh menghasilkan kecenderungan. Karena apa? Karena nanti hasilnya pasti akan berbeda jika kita melakukan secara pengacakan, gitu ya. Karena apa? Karena juga randomization itu bisa membuat asumsi penelitian kita itu menjadi lebih valid, gitu. Berikutnya adalah replication atau pengulangan. Jadi dalam melakukan eksperimen itu kita perlu melakukan pengulangan untuk setiap faktor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu agar hasil yang kita dapatkan itu lebih valid, itu ya, lebih terbukti kebenarannya. Dan di dalam eksperimen itu minimal pengulangan yang dapat dilakukan itu adalah minimal banget itu tiga kali ya. Nah, misalnya di percobaan yang awal tadi tentang kekerasan material, pengulangan yang bisa dilakukan itu misalnya seperti ini ya. Jadi karena tadi ada 2 metode, maka saya mencoba untuk memilih 5 spesimen untuk diuji di masing-masing metode. Jadi 5 spesimen diuji dengan menggunakan air asin dan 5 spesimen diuji dengan menggunakan minyak. Nah, jadi dari penelitian itu saya punya total 10 pengamatan yang akan dilakukan. Itu ya. Jadi dengan melakukan replication ini, maka error yang akan dihasilkan dari penelitian itu dapat kita ketahui. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih valid, dan juga hasil tersebut itu merupakan hasil rata-rata untuk menentukan atau untuk mengestimasi nilai rata-rata yang sebenarnya dari respon, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya memiliki 1 kali pengulangan saja, itu hasilnya ini masih sangat lemah, seperti itu. Jadi kita tuh ingin mendapatkan hasil yang lebih presisi dengan melakukan replikasi. Oke, yang terakhir yaitu blocking. Blocking ini merupakan salah satu teknik perancangan yang digunakan untuk mengisolasi suatu treatment atau perlakuan dari faktor pengganggu. Nah, misalnya itu ini dalam industri perakitan robot mainan itu ya. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira metode perakitan yang mana yang paling cepat. Di sini kan pastinya ada pekerja yang melakukan proses tersebut ya. Namun pekerja ini itu tidak memiliki
belum tentu memiliki kondisi fisik maupun psikis yang sama. Mungkin ada yang sehat, kemudian ada yang punya penyakit bawaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga faktor dari pekerja ini itu dianggap sebagai faktor pengganggu dari percobaan ini, dari pengujian untuk mengetahui mana metode perakitan yang cepat. Sehingga saya perlu melakukan blocking terhadap ini tadi, terhadap pekerja itu tadi, gitu ya. Sehingga blocking itu bisa dianggap sebuah metode yang bisa digunakan untuk meminimalisir variabilitas yang terjadi di hasil ya, yang disebabkan karena adanya faktor pengganggu. Berikut ini adalah guideline dalam hal merancang eksperimen ya. Yang pertama, kita itu perlu mengenali problem yang akan kita teliti ini seperti apa. Kemudian kita mulai tulis problemnya ini bagaimana, kenapa kok problem ini tuh menjadi interest kita dalam hal penelitian, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemilihan variabel respon, gitu. Kira-kira kita pengen outputannya ini apa, variabelnya apa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita tentukan faktor, level, dan juga range. Yang keempat, kita memilih rancangan eksperimen apa yang akan kita gunakan. Kemudian kelima, kita melakukan eksperimen. Keenam, kita melakukan analisis statistika. Dan yang ketujuh, kita memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, untuk step 1, 2, 3 itu merupakan step yang dilakukan di awal ya, paling awal sendiri ya, atau bisa dikatakan sebagai pre-experimental planning gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini bisa dilakukan secara simultan atau kebalikan, atau bisa 3 dulu baru 2, atau 2 dan 3 secara bersama-sama. Oke, untuk yang pertama itu adalah mengenali problem yang akan diteliti. Jadi kalau kita sudah punya ketertarikan untuk meneliti suatu hal, kita itu perlu mengembangkan ide tersebut ya. Dan kita juga perlu mengetahui tujuan dari penelitian ini apa, seperti itu. Jadi kadang itu dari pengamatan saya ya, misalnya dalam mengerjakan tugas akhir, seorang mahasiswa itu bingung. Dia punya ide tapi dia tuh bingung menuliskan apa sih tujuan penelitiannya ini. Nah, sebenarnya ini tahapan awal yang sangat penting dalam melakukan eksperimen, karena kalau kalian tidak tahu tujuan eksperimennya itu apa, kalian pasti akan kesulitan untuk menentukan kiranya eksperimen ini mau dibawa kemana dan variabel outputan apa yang akan dicari, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan variabel respon. Ini ya, jadi seorang peneliti itu memang harus benar-benar paham kira-kira variabel apa yang akan diteliti, yang kira-kira variabel apa yang bisa menghasilkan informasi yang kita ingin dapatkan, itu ya. Kemudian berikutnya adalah pemilihan faktor, level, dan range. Dalam melakukan pengujian, kita tuh perlu ya menentukan mana sih faktor yang berpengaruh dalam penelitian kita. Maksudnya itu faktor yang memang ingin kita teliti dan mana faktor yang hanya menjadi pengganggu dalam penelitian kita. Jadi di sini itu tahapan ini akan mempermudah kita untuk lebih mendetailkan ya penelitian kita, atau lebih mengarahkan penelitian kita itu seperti apa. Nah, misalnya ini dalam melakukan pengujian itu pastinya akan ada banyak sekali faktor-faktor yang akan kita amati ya. Tapi kan kita nggak mungkin tuh mengamati semua faktor. Jadi kita perlu klasifikasikan mana faktor yang memang ingin kita teliti dan akan berpengaruh terhadap variabel respon, dan mana juga faktor-faktor yang kiranya tidak ingin kita teliti, atau dalam hal ini tuh dikatakan sebagai nuisance factor.
Kemudian yang keempat, pemilihan perancangan eksperimen. Nah, di mata kuliah perancangan eksperimen ini kalian akan diajarkan banyak sekali metode eksperimen ya yang mungkin akan diimplementasikan dalam pengujian. Jadi kalau misalnya pengujiannya sederhana, maka kita tidak perlu melakukan perancangan eksperimen yang dengan menggunakan metode yang sangat complicated seperti itu ya. Jadi di sini itu kalian akan belajar tentang pemilihan sampel ya, ukuran sampel, kemudian berapa banyak replikasi yang perlu digunakan, kemudian bisa juga menentukan apakah kita itu perlu nggak sih menggunakan blocking seperti itu. Lah itu nanti akan dipelajari di perancangan eksperimen ini. Jadi nanti di semua metode perancangan eksperimen itu nanti pasti kalian akan ketemu dengan persamaan seperti ini ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 ditambah dengan error. Nah ini dinamakan sebagai model. Jadi model penelitian satu dengan model penelitian yang lain itu pastinya beda kalau kita menggunakan metode eksperimen yang berbeda. Dimana Y ini adalah respon, kemudian beta ini adalah parameter yang tidak diketahui, kemudian X ini adalah faktor rancangannya X1, X2 ini, kemudian E ini atau epsilon ini adalah error gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya faktor kita itu saling berinteraksi, maka rumusan modelnya pun juga akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan X1 sama X2 tadi kan faktornya ya. Kalau ini dianggap sebagai faktor yang tidak memiliki interaksi atau tidak berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita ingin meneliti faktor yang berinteraksi satu sama lain, maka kita akan tambahkan suku baru di sini. Jadi ada beta 1 2 X1 kalikan X2. Ini ya. Kemudian yang kelima adalah performing the experiment atau saatnya kalian melakukan pengujian. Jadi pada saat melakukan pengujian, controlling dan monitoring itu sangat penting dilakukan ya, dan harus dilakukan secara hati-hati. Agar apa? Agar penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Itu. Jadi jangan sampai ada error yang muncul dari proses pengujian ini. Karena apa? Karena error pengujian ini bisa mempengaruhi validitas dari eksperimen kalian. Kalau misalnya errornya besar ya berarti eksperimen kalian nggak valid dan otomatis kalian harus mengulangi pengujian. Itu ya. Kemudian yang keenam yaitu melakukan pengujian atau analisis statistika. Jadi analisis statistika ini juga sangat penting ya dalam hal pengolahan data. Karena apa? Karena kita ini harus memiliki metode yang robust. Kita harus menggunakan metode yang robust untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengujian kita. Itu ya. Jadi kita nggak boleh hanya melakukan judgement dengan hanya melihat dua nilai saja. Misalnya hardness yang pertama dan hardness yang kedua itu memiliki nilai yang berbeda. Maka hardness yang lebih tinggi, maka itu metode yang paling cocok. Itu kita nggak boleh melakukan seperti itu. Jadi kita harus menguji dengan menggunakan kaidah statistika gitu ya. Kira-kira eksperimen ini lebih cocok dengan menggunakan uji apa ya, uji TK ataukah uji Z gitu ya, agar hasil atau agar kesimpulan yang didapatkan nantinya itu lebih valid. Dan yang terakhir itu adalah conclusion dan recommendation. Jadi setelah kita melakukan analisis data, maka kita perlu memberikan kesimpulan dan juga rekomendasi. Pentingnya apa sih kesimpulan dan rekomendasi ini? Jadi pentingnya itu adalah untuk merangkum ya, kira-kira hasil penting apa sih dari penelitian kita yang perlu ditunjukkan ke orang lain, itu ya.
Kemudian kalau rekomendasi ini pentingnya itu adalah untuk membantu peneliti yang lain yang ingin melanjutkan peneliti kita. Jadi dia tahu kira-kira dari penelitian sebelumnya itu kurangnya di sini loh, sehingga saya perlu mengimprove ini. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sekian kuliah hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.